Halo Sobat EduTalk Insight, selamat datang kembali di podcast yang akan membahas isu-isu terpanas dan paling menarik di dunia politik, sosial, dan ekonomi. Saya Bastian P. Simanjuntak akan menemani kalian untuk menggali lebih dalam berbagai topik yang sedang hangat di masyarakat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu adanya gerakan sistematis untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo menjelang penggantian kekuasaan kepada Prabowo Subianto. Benarkah ini sebuah gerakan spontan? Atau mungkin ini adalah gerakan yang lebih terorganisir? Selain itu, kita juga akan membahas fenomena serupa yang pernah terjadi di Indonesia dengan mengangkat kembali impeachment yang pernah menimpa 3 presiden sebelumnya, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Jadi, tetap di sini karena podcast ini akan penuh dengan informasi menarik yang tentunya harus kalian simak. Dan langsung saja klik subscribe, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ulasan menarik lainnya. Kita mulai dengan yang sedang viral saat ini. Seiring mendekatnya tahun politik dan peralihan kekuasaan kepada Prabowo Subianto menggantikan Presiden Joko Widodo, kita melihat ada sejumlah kelompok yang terang-terangan menuntut Jokowi untuk dihukum setelah lengser. Kelompok ini mengkritik kebijakan Jokowi, mulai dari tuduhan nepotisme, kebijakan ekonomi yang dianggap tidak pro-rakyat, hingga isu politik dinasti. Dan yang baru-baru ini, isu tentang Kaisang dan istrinya yang menggunakan jet pribadi. Nama Jokowi diganti dengan Mulyono, dan akun sosmed Fufufafa yang diisukan sebagai akunnya Gibran Rakabuming, di mana akun tersebut dianggap menghina Prabowo dan keluarganya pada tahun-tahun politik lalu. Kita harus bertanya, apakah gerakan ini murni respon dari ketidakpuasan masyarakat atau ada yang lebih besar di baliknya? Mengapa terkesan ada pihak-pihak yang selalu mencari kesalahan Jokowi dan keluarganya? Mari kita lihat lebih dekat. Kritik terhadap pemimpin tentu bukan hal baru dalam politik. Namun yang menarik adalah ketika kritik itu berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisir untuk tujuan politik tertentu, seperti melengsarkan seorang presiden sebelum masa jabatannya habis. Ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Mari kita ingat kembali 3 kasus impeachment yang pernah menimpa presiden-presiden kita sebelumnya. Pertama, mari kita lihat kasus Presiden Soekarno di era tahun 1960-an. Soekarno semakin diserang oleh kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakannya dan mengarahkan Indonesia ke jalan demokrasi terpimpin. Ketidakpuasan ini memuncak dengan peristiwa G30 SPKI yang kemudian memicu gerakan besar-besaran untuk menyingkirkan Soekarno. Meskipun Soekarno tidak secara resmi diimpeach melalui mekanisme hukum, kekuasaannya dirongrong hingga akhirnya ia dilengserkan secara de facto oleh Soeharto yang mengambil alih pemerintahan. Kasus kedua adalah Soeharto. Setelah lebih dari 3 dekade berkuasa, Soeharto akhirnya terpaksa mundur pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi dan gerakan protes besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat. Walaupun ia tidak diimpeach secara formal, gerakan yang menghendaki perubahan rejim jelas sangat terorganisir, mulai dari kelompok reformasi, mahasiswa, hingga elit politik yang dulu mendukungnya. Lalu ada Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2001. Gus Dur menjadi Presiden Indonesia pertama yang diimpeach secara formal oleh MPR. Konflik politik dengan DPR dan ketidakmampuan menjaga koalisi politiknya menjadi penyebab utama. Meskipun Gus Dur terkenal dengan integritas dan kecerdasannya, tekanan politik dari dalam pemerintahan sendiri membuatnya tidak bisa bertahan. Kalau kita lihat fenomena ini, terlihat jelas bahwa gerakan untuk melengsarkan seorang pemimpin seringkali tidak hanya didasarkan pada ketidakpuasan publik semata, tetapi juga melibatkan kelompok politik yang terorganisir. Gerakan-gerakan tersebut, baik di era Soekarno, Soeharto maupun Gus Dur, seringkali menjadi akumulasi dari banyak faktor. Kebijakan yang kontroversial, tekanan ekonomi, dan ketidakstabilan politik. Bagaimana dengan gerakan yang terjadi terhadap Jokowi sekarang? Sebagian besar kritik yang muncul berasal dari ketidakpuasan atas kebijakan ekonomi
dan tuduhan nepotisme. Ada juga suara-suara yang meminta agar Prabowo nantinya mengambil langkah tegas terhadap Jokowi. Tetapi apakah kita melihat adanya kelompok-kelompok politik yang terorganisir di balik ini? Prabowo sendiri dalam berbagai kesempatan termasuk di Rapimnas Gerindra dengan tegas menyatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi sangat baik. Dia bahkan menyerukan agar para elit politik di Indonesia rukun dan bekerja sama dalam membangun bangsa ini. Prabowo melihat bahwa kerukunan politik di antara para pemimpin sangat penting untuk menjaga stabilitas dan fokus pada pembangunan nasional. Namun di sisi lain, gerakan yang ingin melengsarkan Jokowi dan menuntut hukuman atas dugaan kesalahan pemerintahannya tidak dapat kita abaikan begitu saja. Gerakan ini bisa juga berasal dari kelompok-kelompok yang belum mendapatkan kursi kekuasaan atau bahkan kelompok oposisi yang ingin kembali berkuasa. Situasi ini mirip dengan banyak gerakan di negara lain seperti di Mesir, Brazil, atau bahkan Venezuela, di mana gerakan protes seringkali berawal dari ketidakpuasan publik, tapi kemudian diambil alih oleh elit politik yang memiliki agenda tersembunyi. Kita juga harus belajar dari sejarah dunia, di mana beberapa pemimpin seperti Husni Mubarak di Mesir, Dilma Rousseff di Brasil, dilengsarkan melalui gerakan yang awalnya tampak spontan, namun ternyata terorganisir di balik layar. Apakah gerakan ini juga akan terjadi di Indonesia? Apakah ini sekedar reaksi spontan dari kelompok yang kecewa atau ada yang lebih besar di baliknya? Yang pasti, sebagai rakyat, kita harus jeli dalam melihat dinamika politik ini. Persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga, terutama di kalangan elit politik. Kita tidak boleh terpecah belah karena narasi yang bisa saja dihembuskan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Stabilitas politik Indonesia harus tetap menjadi prioritas agar kita bisa terus fokus pada pembangunan nasional dan mencapai cita-cita sebagai negara yang kuat dan makmur. Demikianlah pembahasan kita hari ini di EduTalk Insight. Semoga topik ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode terbaru dari podcast ini, karena kita akan terus membahas isu-isu terpanas di dunia politik, sosial, dan ekonomi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sukses untuk Indonesia.